teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung tentang channel Sulsiutang, mungkin sejak awal sampai detik ini Anda selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel ini, memberikan dukungan dan supportan Anda yang luar biasa banget untuk perkembangan channel ini supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Hari ini masih kelanjutan dari yang kemarin ya, tentang aturan-aturan yang rasa saya hanya membanjiri banyaknya POJK atau hanya membanjiri tulisan di dalam POJK tentang pinjol gitu loh ya. Kemarin OJK sempat mengupdate itu 0,4% untuk kepinjaman jangka pendek dan 12-24% itu untuk pinjaman jangka panjang ya. Dan 0,4% ini OJK sudah meninjau belum ke lapangan gitu ya. Dan ini yang mau kita bahas lagi, kita kelanjutannya. Misalnya dari aturan OJK ini, kalau misalnya terbukti emang OJK mau bertindak gitu ya, karena ini banyak ini orang-orang pasti akan membuktikan hal-hal itu, bahwa penerapan bunga dari pinjol tidak sesuai dengan aturan yang dibikin oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Dan kemana mereka akan mengarah kalau seandainya dan semisalnya para masyarakat menemukan masih ada praktek kecurangan dari para pinjol yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya, ini bukan soal cover nih ya, bukan soal cover. Apakah OJK akan bertindak langsung untuk memblokir pinjol ini kalau memang misalnya terbukti? Ya, kan memang seperti itu kan. Jadi kalau OJK hanya menerbitkan satu aturan saja, misalnya 0,4% bunga pinjol per hari untuk pinjaman jangka pendek ya, yang kurang dari 1 bulan, kan itu yang disampaikan OJK. Kalau misalnya ya masyarakat menemukan nih ya, walaupun aturan ini baru-baru ini diposting oleh OJK karena memang dulunya 0,8 per hari, habis itu corona berubah, itu diajukan ya, diajukan untuk dibahas di dalam rapat internal OJK lah gitu ya, masa bahwasana bunga itu terjadi 0,4%. Dan beberapa hari yang lalu OJK telah mengesahkan hal itu, bahwa bunga dari pinjol 0,4%. Oke, masyarakat menerima dalam hal ini ya, setuju banget dengan bunga yang kecil. Tapi ada yang jadi masalah, praktek di lapangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemana masyarakat harus melaporkan hal ini, dan kalau seandainya laporan ini dimasukkan, yakin laporan ini akan ditanggapi ya. Setelah laporan itu masuk, sanksi apa sih yang akan diberikan OJK gitu ya. Yakin ini laporan semua masyarakat tidak menjadi sampah aja di ruang pengaduan OJK gitu loh. Karena yang kita dapatkan selama ini kan seperti itu ya. Contoh tentang wajib menagih 90 hari aja lah, itu kayak mana sih kelanjutan dari peraturan itu gitu ya. Habis itu peraturan juga bahwa pinjol tidak boleh menggunakan ancaman fisik maupun verbal ya. Pinjol tidak boleh menagih di luar dari orang yang berhutang. Pinjol tidak boleh menagih dengan ancaman dan caci maki. Pinjol tidak boleh menagih dengan teroran. Bagaimana dengan ancaman, dengan aturan itu? Yang saya lihat selama ini, OJK itu kebanjiran aturan. Kebanyakan aturan. Terkadang aturan mereka itu ya hanya dilihat-lihat saja lah oleh oleh dari si pinjolnya gitu loh ya. Bahkan pinjol pun disampaikan masyarakat, Anda ini bunganya tidak sesuai loh dengan OJK. Emang OJK siapa ya? Dan tak jarang hal-hal itu ditemukan. Makanya kita ini berinisiatif juga dari masyarakat. Kita menyambut dengan syukur ini ya, peraturan OJK yang terbaru 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek. Tapi yang kita harapkan itu adalah kalau misalnya praktek di lapangan kita temukan pinjol lebih dari 0,4%, kita mau mengadu kemana? Habis itu dijamin nggak pengaduan kita akan ditanggapi? Ya, setelah pengaduan kita ditanggapi, jangan disuruh pula
si debiturnya sama si krediturnya untuk negosiasi secara internal. Ini aturan sudah dibikin OJK loh. 0,4%. Ya, nanti giliran kayak biasa aja. Banyak orang yang mengadu soal keberatan tentang segi bunga. Ya, habis itu jawaban dari OJK, selesaikan secara internal, negosiasi, minta restrukturisasi, minta keringanan. Percuma aja dong bunga 0,4%. Makanya saya bilangin sini, kalau misalnya pinjol terbukti menyalahi aturan, keluar dari 0,4%, apakah OJK yakin akan memblokir pinjol itu dan menjatuhkan sanksi kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam urutan daftar pinjol ilegal. Ya, kan ini kan yang diharapkan dari teman-teman semuanya, bagaimana kira-kira gitu loh. Sekarang aturannya ada nih. Aturan ada 0,4%. Giliran kita menemukan nanti ada pinjol yang menerapkan aturan 10%, ya, atau 1% gitu loh. Ya, dalam jangka pendek 1% per hari atau 2% per hari, ya, yang jelas tidak sesuai dengan 0,4%. Benar nggak kita meminta kepada OJK kemana kita harus mengadu? Dan ada jaminan nggak laporan kita ini akan ditanggapi? Kalau hanya sebatas ke 157, web OJK nggak akan ditanggapi. Ya, harusnya OJK menyediakan pengaduan khusus orang yang terjebak pinjol. Jangan dicampur aduk. Ya, kalau ruang pengaduan OJK itu semua pengaduan masuk ke situ, urusan pinjol terbengkalai. Ya, pengaduan bank masuk ke situ, pengaduan leasing masuk ke situ, kejahatan investasi masuk ke situ, ini juga masuk ke situ. Bercampur aduk, OJK mau cover yang mana gitu loh. Ya, dan wajar-wajar saja pengaduan orang-orang yang terjebak pinjol tenggelam. Ya, saya nggak apa-apa, saya bagus itu dengan aturan OJK 0,4%. Cuma yang kita harapkan adalah OJK kemana arah pengaduan khusus untuk korban pinjol dan dijamin pengaduan itu akan ditanggapi. Kalau misalnya terbukti, apa sanksi yang akan dijatuhkan OJK terhadap pelaku-pelaku dari usaha jasa keuangan ini yang menyimpang dari aturan yang ada. Apakah OJK berjanji untuk mencabut izin mereka dan menjadikan mereka ilegal? Kalau memang iya, silakan OJK bikin web khusus tempat pengaduan orang-orang yang terjebak pinjol, sama-sama kita buka datanya. Benar atau tidak 0,4% sudah dipakai. Ya, karena OJK tidak mau nih meninjau ke lapangan. OJK hanya percaya soal data aja. Ya, sekarang coba OJK bentuk satu ruang pengaduan aja khusus untuk orang yang terjebak pinjol. Kita buktikan nanti berapa juta dalam per hari pengaduan, ya, atau berapa ratus ribu pengaduan yang akan masuk nanti soal kejahatan pinjaman online. Ya, dari segi bunga aja dulu kita ambil. OJK bisa buktikan nanti. Ya, jangan hanya menerbitkan aturan pinjol 0,4% untuk yang jangka pendek. Jangka panjang seperti itu saya melihat tidak ada keseriusan OJK dalam menangani dan membenahi permasalahan tentang pinjaman online. Kalau OJK benar-benar serius, sekarang kita sudah menerbitkan nih POJK terbaru 2022, bunga pinjol 0,4%. Kalau di kemudian hari atau setelah peraturan ini diterbitkan, ada mendapati atau masyarakat menemukan pinjol menyalahkan aturan OJK, laporkan ke sini. Ini ruangan khusus pengaduan korban pinjol. Ya, dan kita akan tindak tegas. Kalau kayak gitu baru saya percaya. Tapi kalau hanya sebatas penerbitan saja aturan 0,4% tanpa ada tindak tegas atau kejelasan dari aturan itu, percuma. Wajib menagih 90 hari aja sampai detik ini tidak jelas arahnya kemana, spesifik pinjolnya apa. Ya, tidak jelas. Belum lagi aturan-aturan yang lain yang dibentuk OJK. Belum lagi penerapan bunga kata OJK, belum lagi penerapan denda, belum lagi segi penagihan. Ya. Jadi makanya saya berharap dengan aturan terbaru ini 0,4% telah disahkan. Silakan OJK bentuk ruang pengaduan khusus korban pinjol. Ya, yang segi bunga saja kalau memang serius. Tapi kalau ini hanya sebatas pembumingan dari media sosial aja, itu saya nggak tahu. Ya, itu saya nggak tahu. Dan teman-teman semuanya, bagaimana pendapat Anda tentang 0,4% ini? Apakah kita butuh satu ruangan pengaduan khusus untuk korban pinjol? Kalau butuh, silahkan isi di kolom komentar setuju atau tidak setuju. Ya, karena percuma kan kita mempunyai aturan 0,4%, tapi praktik di lapangan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kita pun juga bingung harus mengadunya kemana. Ya,
Terserahlah OJK mau nunjuk siapa, mau nunjuk AFPI yang bikinkan web khususnya ini, atau mau nunjuk OJK-nya langsung, terserah. Yang penting kalau terjadi kecurangan di lapangan, masyarakat bisa mengadukan. Ya, dan pengaduan ini jangan hanya dikumpulkan, tapi ditanggapi dan diproses juga. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK mendengarkan suara kita setelah dia menerbitkan 0,4% itu, juga menyediakan ruang pengaduan khusus korban pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport juga. Semoga aja channel ini bisa berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi dan solusi buat teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.